Benar Tuhan, kami sungguh kagum akan kebesaran-Mu, kagum akan kuasa-Mu, kagum akan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memilih kami, menyelamatkan kami Bapa. Dan juga teristimewa pada malam hari ini Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bertemu kembali Bapa. Di Zoom ini Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hati seperti hati seorang murid yang mau dengar-dengaran dan mau menerima, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami rindu Tuhan hidup kami menjadi hidup yang diubahkan, hidup yang mengikut seperti apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kami. Untuk itu Tuhan berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat yang daripadamu Bapa, agar kami Tuhan boleh konsentrasi, kami boleh meninggalkan semua kesibukan kami dan kami bisa berfokus untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini. Berkati setiap partisipan yang sudah ambil bagian, bahkan mungkin yang belum bergabung tapi mereka sedang bersiap-siap untuk ikut. Tuhan memberkati semua. Teristimewa kepada hamba-Mu yang akan menjadi juru bicaramu pada malam hari ini, dan juga sebagai moderator, biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan menjamah mereka, sehingga apa yang disampaikan Bapa itu senantiasa hanya memuliakan nama Tuhan dan boleh jadi berkat bagi kami yang mendengarkan dan menjadi berbuah-buah. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akan memulai sharing kami, pelajaran kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Ria, Ibu Tiar, ya, Bu Frida, Pak Charles, Bu Matondang, Ibu Joy, dan Ibu Rina yang sudah tergabung pada saat malam ini. Jadi ada satu topik yang kita perlu belajar. Tadi sebelum penguraiannya untuk kita sama-sama belajar, kalau kita dengar kata sikap ya, attitude ya, apa yang tergambar di alam pikiran kita tentang sikap ini. Jadi saya berikan dulu kesempatan nanti kepada Ibu Ria, baru Ibu Hani, baru Ibu Tiar. Oke, dari Ibu Ria dulu, apa yang tergambar? Silakan. Terima kasih Pak Surbakti. Shalom teman-teman. Yang tergambar di dalam pikiran saya jika mendengar kata sikap, yaitu perilaku yang keluar dan perkataan yang ucap. Jadi itu adalah manifestasi yang ada di dalam, keluar melalui tindakan, perilaku, dan perkataan. Demikian Pak Sur, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan lanjut. Ibu Hani. Ibu Hani, unmute your mic first. Iya, oke. Iya, terima kasih. Saya cari contekan. Ya, sikap ya. Jadi sikap itu katanya merupakan suatu ekspresi perasaan ya, perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Ya, jadi sikap juga bisa diartikan sebagai evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai objek. Jadi sepertinya intinya respon atau perilaku yang disampaikan atau diperlihatkan seseorang untuk sesuatu dalam menanggapi sesuatu gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Ibu Tiar, nanti baru Pak Charles. Silakan Bu Tiar, apa ya nih yang tergambar keputusan sikap? Silakan. Ya, kalau sikap itu bagi saya tindakan ya, perbuatan sehari-hari yang kita kerjakan ya, yang terlihat orang, dan juga sikap ataupun respon kita juga terhadap sesuatu ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu kondisi
gitu. Pertama sikap sehari-hari kita, nah perilaku setiap hari seperti apa itu sikap. Nah, kemudian yang kedua respon kita terhadap situasi ataupun kondisi yang kita hadapi pada saat-saat tertentu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Next, Charles. Time is yours now, Charles. Oke, can you unmute your mic? Buka mic-nya coba, Charles. Nanti baru kepada Sally Rose. Kalau bicara tentang sikap, apa yang tergambar ya dalam alam pikiran itu. Yang mana duluan lah? Ya, bisa ya Charles atau Sally Rose atau Ibu Joy. Ya, bisa salah satunya dimulai buka mic-nya. Kalau bicara tentang sikap, apa yang tergambar dalam alam pikiran. Ada 3 orang lagi sini, Charles, Sally Rose, Charles dari Malaysia, Ibu Joy, dan nanti Alfrida. Atau Alfrida dulu. Coba silakan Ibu Alfrida. Nah, apa yang tergambar dalam alam pikiran Alfrida kalau bicara tentang sikap? Buka mic-nya, Alfrida. Nanti baru terakhir Ibu Nur. Ya, Demar Tondang. Ya silakan, Alfrida dulu. Tadi apa ya tadi maksudnya? Kalau bicara tentang sikap itu, apa yang tergambar dalam pikiran Alfrida? Ya. Ya sikap itu apa ya? Apa yang kita perbuat ya mungkin seperti itu. Sikap kita itu terlihat di dalam sehari-hari kita. Tindakan kita, bertutur kata itu mungkin sikap hati kita ya, maksudnya dalam hati, apa yang diperbuat itu mungkin itulah sikap kita. Ya. Itu saja singkat. Itu saja ya. Ya, oke. Yang lain, sebelum yang lainnya, Ibu Nur dulu, silakan Ibu Nur. Kalau sudah sikap itu apa yang tergambar dalam pikiran Ibu Nur yang saat ini, silakan Ibu Nur buka mic-nya dulu, biar kita bisa sama-sama belajar. Ibu Nur bisa dengar? Ya, silakan Ibu Nur. Apa yang tergambar? Ibu Nur ada? Oke. Pak Charles ada Charles? Are you there? Charles, ya, mana duluan dah yang kita. Oke, Charles, unmute your mic. Ya, silakan. Ya. Ya, Mas, saya masih di kedai. Saya kasih. Oke, silakan. Apa? Only 2 minutes about attitude. Saya tak berapa dengar. Ini tentang apa? Tentang sikap itu, apa yang tergambar dalam pikiran Charles? Kalau orang bicara sikap, if someone talk to you about attitude, what do you think about that? Sikap. Sikap in English you can say attitude. Sikap. Sikap siapa? Kita kah saya? Ya, secara umum. Yang Anda pahami. Ya, you understand about that. Sikap tuh kena berubah lah, jadi baik lah. Oke. Is that enough? Cukup ya? Itu aja ya? Itu aja? Ya, itu aja. Itu aja. Ibu Nur sudah siap? Ibu Nur sudah siap bisa memberikan jawaban dan sikap? Oke. Kalau belum ada yang siap, saya akan jelaskan. Sikap kita ditentukan dari cara pandang. Kalau kita dengan sikap cara pandang dari sisi negatif, tentu cara kita bersikap kepada seorang juga beda. Kalau kita dari sisi pandang positif, ya tentu juga beda juga perlakuan kita. Ya, kalau dari sisi negatif tentu ada curiga muncul seperti itu. Nah, kalau ada situasi yang kita sedang hadapi, kalau dari negatif, selalu suasananya ya tidak begitu menyenangkan. Nah, hari ini
Kenapa kita belajar sikap ini? Karena sikap ini menentukan bagaimana kita maju walaupun ada masalah. Maju walaupun ada persoalan. Makanya Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, sikap ini yang perlu kita perbaiki. Jangan izinkan sikap negatif. Walaupun sesuatu yang kita hadapi, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita baca, ya, saya bisa share screen sebentar ya. Biar kita lihat share screen bagaimana tentang sikap ini. Ya, ini kita bisa lihat. Nah, bisa mungkin ada yang bisa membaca dari ini sikap ini. Kita langsung kepada poin ini. Ya, ada yang bisa lihat ya. Bisa lihat. Ibu Hani bisa lihat ini? Di share screen-nya? Bisa ya, bisa Oke, lihat. coba baca Ibu Hani. Oke. Sikap Anda mempengaruhi pandangan Anda. Jika Anda memilih untuk fokus pada hal positif di lingkungan sekitar, Anda cenderung melihat hal-hal yang lebih positif. Memilih sikap positif tentang situasi Anda saat ini memungkinkan Anda melihat keadaan di masa depan dalam cahaya positif. Sikap Anda pada saat ini mewarnai perspektif Anda baik sekarang maupun di masa mendatang. Ya, lanjut. Sikap Anda mendahului tindakan Anda. Tindakan selalu merupakan ekspresi yang keluar dari perasaan batin Anda. Apa yang Anda rasakan tentang keadaan atau situasi tertentu akan mempengaruhi cara Anda bereaksi terhadapnya. Saat mengubah apa yang Anda rasakan, Anda mengubah cara bertindak. Dengan memilih sikap positif, mempermudah Anda untuk memilih tindakan positif. Hal ini sering menuntun pada hasil yang positif. Lanjut. Sikap Anda meningkatkan hubungan Anda. Sikap Anda mengenai orang-orang akan mempengaruhi hubungan Anda dengan mereka. Jika Anda mulai dengan sikap negatif tentang seseorang, Anda akan cenderung berfokus pada semua kualitas negatif mereka. Sikap positif tentang seseorang menyebabkan Anda fokus pada kualitas positif mereka. Dengan memilih untuk melihat seseorang dalam cahaya positif, Anda akan bertindak dengan cara yang positif terhadap mereka. Mereka biasanya akan menanggapi dengan cara yang sama. Sikap Anda mengubah hasil Anda. Dalam bukunya The Winning Attitude, John C. Maxwell menyatakan, sikap kita di awal suatu tugas akan mempengaruhi hasilnya lebih dari apapun. Apakah Anda memilih untuk bergembira tentang suatu tugas atau memilih untuk percaya pada kemampuan Anda untuk menyelesaikannya? Ya, sikap terus? yang positif mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik. Hal itu membuat interaksi tim berjalan lebih lancar dan sangat sering. Hal itu memberikan hasil yang Anda inginkan. Mengharapkan yang terbaik biasanya menghasilkan yang terbaik. Mengawali dengan berpikir secara positif sangat penting untuk meraih kesuksesan. Ya, terima kasih. Dari pembacaan yang barusan, ya. Ibu Tiar bisa buka mic-nya? Ya. Bisa mic-nya buka, Ibu Tiar. Nah, nanti baru yang lain lagi. Ya, Pak. Dari pembacaan tadi, apa yang tergambar dalam kesimpulan-kesimpulan yang Ibu Tiar ambil dari pembacaan dari sikap Anda tentang sikap tadi ada berapa hal tadi, ada 5 hal tadi. Nah, apa yang bisa Ibu Tiar petik dari pembacaan tadi? Ya, yang saya dapatkan ya sebaiknya saya harus berpikir positif
terhadap apapun itu. Hmm. Jadi sehingga dengan saya berpikir positif, maka keluarlah perilaku juga yang positif, tindakan yang positif, dan hasilnya juga nanti akan maksimal. Terima kasih, Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih. Ya, berarti sudah bisa menangkap arahnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini Ibu Alfrida, Rida, bisa buka mic-nya? Ya. Nah, dalam pengalaman Ibu Alfrida dalam menjalani hidup ini, sikap apa yang muncul utama yang dalam menghadapi situasi sesuatu yang tidak menyenangkan? Ibu Alfrida, bisa buka mic-nya? Kita di sini berinteraksi ya. Jadi tidak hanya mendengar, tidak hanya saya menyampaikan, tapi juga kita bisa ada tanggapan-tanggapan untuk kita bisa akan lebih maju. Karena salah satu penghambat orang tidak maju karena sikap ini tidak diperbaiki. Ya, tidak diperbaiki. Jadi seolah-olah sudah begitulah kondisinya, ya udah dari sononya seperti itu. Nah, itu yang sering tergambar. Nah, tapi kita di sini kita tidak paham dari sononya seperti itu. Tidak. Justru yang pertama keputusan. Putus-putus, Pak. Bagaimana? Putus? Bagaimana Ibu Hani bisa dengar jelas atau putus-putus? Bisa jelas, Pak. Jelas. Mungkin Bu Alfrida signal di sananya kurang. Oke, ya. Ibu Alfrida bisa dengar ya. Ya. Berarti jaringan di tempat ini yang bermasalah. Oke. Jadi dari pengalaman hidup sehari-hari, sikap apa yang mendahului muncul dalam kehidupan Ibu Alfrida Rida ya. Nah, apa yang muncul Ibu Alfrida Rida yang sering lebih dominan dan kenapa seperti itu? Bisa dengar Alfrida? Mungkin nggak dengar ya. Oke, Ibu Ria. Ibu Ria ini pasti jelas ini suaranya. Ya, sikap apa yang selalu mendahului ketika menghadapi sesuatu hal ya dalam hidup ya. Ya, yang pertama sikap yang mendahului adalah berjaga-jaga, Pak. Karena saya harus waspada ya, harus memperhatikan dulu, menyimak situasi, jadi tidak langsung terburu. Yang dibutuhkan positive thinking, berpikiran positif, berprangka baik, tapi tetap waspada yang utama. Karena kita tidak tahu situasi depan kita, baik atau buruk. Kita tidak tahu sih hadapan kita apa motivasi, apa tujuan, apa niat orang terhadap kita atau lingkungan yang sedang kita masuki, kita tidak tahu seperti apa. Memang yang pertama sikap keluar dari saya adalah waspada atau berjaga-jaga. Selanjutnya serah Anda. Selanjutnya terserah saya. Ya. Jadi waspada itu adalah sikap yang baik. Karena Tuhan bilang berjaga-jagalah kamu. Karena hari-hari ini adalah hari yang seperti apa. Tapi bukan berarti karena kondisi itu sehingga kita enggak membuat sikap yang benar. Justru sikap kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Sesuatu yang kita sedang hadapi dan kita tidak pernah pikirkan, tapi kita alami sendiri. Nah, itulah yang sangat penting untuk kita mengambil sikap. Sikap itu sesuatu yang memang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya itu terjadi. Tapi itu terjadi. Nah, siapa yang pernah berpikir bahwa seluruh dunia mengalami pandemi COVID? Nah, pernah terpikir. Tapi sudah menjadi mendunia. Nah, tapi dari sikap itulah menentukan kita bisa eksis. Nah, kalau kembali kepada Ibu Hani tadi, ya, bagaimana kira jawaban Ibu Hani? Kira-kira ketika terjadi sesuatu yang sepertinya tidak menyenangkan. Nah, apa yang lebih dominan menguasai Ibu Hani? Bisa mic-nya buka? Iya. Ya, terima kasih. Ya, biasanya dulu saya kalau merespon sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa
spontan gitu, menunjukkan sikap juga menunjukkan sikap juga yang menunjukkan sikap yang memang kelihatan sangat tidak suka gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin juga dengan berjalannya usia, umur, itu saya menjadi lebih mempertimbangkan dulu untuk merespon apa yang saya hadapi gitu. Sekalipun itu tidak menyenangkan ya buat saya, saya selalu mempunyai pertimbangan dulu. Kalau sikap saya seperti ini frontal, ini pasti akan menjadi perdebatan gitu, akan menjadi lebih tidak baik gitu. Nah itu dia. Jadi berjalannya waktu saya jadi istilahnya kita harus saya bersikap ya lebih bijak lah gitu Pak, merespon sesuatu yang tidak menyenangkan buat saya ya. Tapi kalau misalnya itu adalah hal yang yang saya bukan, maksudnya yang kita hadapi itu adalah bukan persoalan dengan orang lain gitu ya, tetapi suatu permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Itu saya bisa lebih menerima gitu, bisa lebih sikap saya bisa lebih menerima dan menanggapinya positif gitu Pak. Oh mungkin ini adalah suatu kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya gitu. Itu aja sih Pak. Ya, terima kasih Ibu Hani. Mungkin ada yang lain bisa bercerita tentang sikap ini yang dialami sehari-hari dan bagaimana cara pandang kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, bisa buka mic-nya. Ya, siapa yang bisa menanggapi, atau Sani ya. Sani bisa buka mic-nya. Nah, saya Sani ada karena kita di sini memang berkomunikasi satu yang lain dan tidak kaku. Memang ini satu acara, bukan berkhotbah. Saya sebagai fasilitator melihat bagaimana sikap masing-masing karena Tuhan mau kita maju. Nah, salah satu penghambat seorang maju ketika dia memiliki sikap yang tidak tepat. Nah, kenapa tidak tepat? Nah, firman Tuhan katakan, kalau saya bacakan firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap mendengar, semua kebajikan dan patut puji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sikap kita ini menentukan apakah kita mau maju atau stuck. Nah, kenapa stuck? Karena apa-apa selalu berpikir negatif. Maka suasana atmosfer yang kita sedang alami tentu bukan suasana yang indah. Nah, tapi kalau kita mampu melihat sesuatu itu menjadi bernilai, menjadi berharga, ya, ini membuat kita akan maju. Kita menjadi orang yang teruji. Kita tidak mudah digoyahkan dengan berupa-rupa persoalan hidup. Nah, jadi ini sangat penting. Nah, contoh saya sendiri sebenarnya juga dipimpin Tuhan supaya saya memiliki sikap yang benar. Jadi persoalan itu yang saya sedang hadapi, itu bagaikan sekolah kehidupan bagi saya. Karena nggak ada sekolah kehidupan di mana-mana, tapi apa yang sedang dihadapi itu bagaikan saya sedang disekolahkan dengan punya nilai yang mahal. Dan tidak bisa diukur dengan bentuk materi. Karena apa? Karena saya harus alami sendiri. Nah, ketika saya lewati itu semua hal-hal yang menyusahkan itu, dan saya bisa mampu melewati itu karena bersama Tuhan tentunya, dan itulah namanya kesaksian hidup.
Apa yang saya saksikan karena itu yang saya alami. Apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Makanya orang yang memiliki sikap yang benar itu dalam hidupnya, dia kaya dengan kesaksian-kesaksian. Kenapa kaya? Karena dia memperoleh kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Dia alami itu. Nah, itu yang Tuhan mau kerjakan di kita. Maka kita dalam grup The Power of Love ini, ya, Tuhan mau kita menjadi orang-orangnya Tuhan yang bisa menampilkan bagaimana Tuhan hidup di dalam hidup kita masing-masing. Kita tidak menjadi orang yang gampang gampang sakit hati, enggak. Kita justru dengan situasi yang mungkin itu kalau secara manusia umum bisa kita sakit hati, tapi kita bisa membuat satu pilihan. Sesuatu yang kotor saya taruh dalam keranjang di luar. Keranjangnya di luar ya. Ini enggak masuk dalam hati saya, enggak perlu saya renungkan, enggak perlu saya pikirkan lagi itu. Tetapi sesuatu yang memang membawa saya satu kehidupan yang makin maju, saya renungkan. Maka dalam sikap ini kita juga bisa tahu dan kita belajar kepada siapa yang saya berhubungan dekat. Dan kita enggak kepada semua orang mendekat. Kita bisa bergaul dengan banyak orang. Tapi kita bisa membuat satu pilihan kepada siapa kita berhubungan dekat. Nah, kita tahu. Nah, contoh-contoh yang kita bisa berhubungan dekat, apakah dengan pergaulan saya dengan orang itu, saya dapat edukasi-edukasi. Apakah saya bisa belajar dari kondisi itu? Nah, disitulah namanya kehidupan saling menguatkan, saling membangun, saling menghibur. Ada kehidupan saling terjadi. Nah, itulah sekolah kehidupan. Nah, dari semua pengalaman kita itu, kalau kita saling menguatkan, saling bercerita, keterbukaan kita satu yang lain dan apa adanya, dan kita bisa saling mendoakan satu yang lain. Nah, jadi hari ini sikap inilah yang kadang-kadang kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh, cenderung sikap yang kita buat sikap negatif. Ya, sikap negatif. Nah, sehingga suasananya pun negatif. Sebagai contoh ya, saya contoh ya, sebelum saya berikan waktu yang lain. Dalam kondisi COVID yang sekarang ini, saya bertemu dengan beberapa hamba-hamba Tuhan. Dan kami memang masih ketemu tetap muka langsung dalam satu gedung. Nah, hamba Tuhan yang satu, dia tampil ke depan, dia katakan dia mau bersaksi. Ya, tapi isinya bukan bersaksi. Apa isinya? Bersanksi. Loh, kok bersanksi? Karena tidak ada nilai-nilai yang membawa kita satu kehidupan yang lebih meningkat. Justru yang muncul ketakutan dan ketakutan dan ketakutan. Sebagai contoh, dia bilang, dengan adanya COVID ini, hidup makin susah. Penghasilan makin merosot. Pelayanan terhambat. Gereja ditutup. Dan happy endingnya nggak ada. Sesudah orang ini bersaksi, saya pun tampil bersaksi. Dan saya katakan puji Tuhan, peristiwa COVID sekarang ini yang sedang melanda dunia, ini kalau kita bisa menyikapinya, ada nilai-nilai positif yang kita bisa petik. Pertama, saya bilang, kita diberikan gambaran dengan jelas bahwa gereja itu bukan gedungnya. Karena banyak orang berpikir gereja itu gedungnya. Sehingga habis biayanya, segala apa yang dimilikinya, dia berikan investasi kepada gedung itu. Tapi sekarang kondisinya, pemerintah membuat satu kebijakan, tutup gedung itu. Kembali ke rumah-rumah.
Artinya apa di sini? Tuhan berbicara kepada setiap orang percaya, kepada setiap hambanya, bahwa gereja sesungguhnya itu adalah tubuh Kristus. Dan Yesus mati di kayu salib. Ya. Bukan buat gedung itu, tapi buat setiap manusia yang percaya apa yang Yesus sudah perbuat di kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Nah, itu satu gambaran. Ya. Nah, makanya kalau kita mengerti rahasia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah digoyahkan dengan situasi, keadaan yang sulit bagaimanapun. Kita bisa katakan, Yesus hidup di dalamku. Yesus hidup dalamku. Yesus memberikan kekuatan dalam hidupku. Yesus memberikan penghiburan dalam hidupku. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengalami sendiri bagaimana pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin kita bukan karena kita dengan teratur baca Alkitab. Enggak. Tapi kita merenungkan kehidupan ini. Apa maksudmu Tuhan dengan pengalaman yang sedang terjadi ini? Berikan aku hikmat, berikan aku akal budi, sehingga aku memahami rencanamu jauh ke depan. Nah, kalau orang tanya kepada Ibu Hani lah, Hani tahu nggak apa rencana Tuhan dalam hidup Ibu Hani? Bisa nggak cerita? Kalau itu pertanyaan lontar kepada Ibu Hani, apa Ibu Hani katakan? Sebagai contoh dulu, ya. Apa Ibu Hani jawab? Tahu nggak rencana Tuhan? Dan sampai tahun 2022 ini, Tuhan berikan hidup, bernapas, walaupun kondisi kita tak doakan, tapi apa sih rencana Tuhan? Ibu Hani bilang apa? Coba buka mic-nya dulu. Iya, rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Ya tentunya Tuhan merencanakan semua hal yang baik untuk saya. Artinya seperti Alkitab tertulis bahwa rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan yang penuh harapan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi kelihatannya kan baik gitu ya, rancangannya tuh positif, tapi perspektif Tuhan rencana baik itu ternyata berbeda dengan kadang berbeda dengan yang baik menurut kita gitu kan. Ya mungkin sama seperti seorang anak kecil gitu, dia tidak tahu mana yang baik dan yang buruk, dia hanya tahu yang enak dan tidak enak gitu. Jadi kadang kita juga seperti itu Pak. Saya juga merasakan bahwa apa yang baik menurut pandangan saya, yaitu mungkin yang menguntungkan buat saya gitu, yang enak buat saya. Itulah yang saya anggap baik gitu. Tapi kalau perspektif Tuhan ternyata bukan seperti itu. Kayak misalnya sekarang saya mengalami nih ya, saya mengalami COVID nih. Sekeluarga saya sekarang udah 4-4-nya positif nih Pak. Tadi anak saya yang satu lagi baru positif, jadi 4 positif. Apakah itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Kan gitu. Kan doanya adalah bahwa supaya kita terhindar dari penularan COVID-19 gitu. Kenyataannya kok saya sekeluarga kena COVID-19 gitu. Apakah itu kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Apakah itu sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya? Kan seperti itu. Tetapi yang kita bisa dapat pelajarannya adalah bahwa mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada saya gitu ya. Mungkin ada tujuan Tuhan yang saat ini saya nggak tahu gitu. Saat ini mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin di kemudian hari saya bertahu, oh ternyata itu maksud Tuhan ya. Waktu saya kena COVID sekeluarga itu ternyata kehendak Tuhan itu ada rencana Tuhan yang lain gitu untuk supaya hal itu membawa kebaikan buat saya dan anak-anak saya. Itu sih Pak, itu aja. Terima kasih. Ya bagus. Nah itu kan sudah mulai kita belajar untuk melihat nilai-nilai apa dari Tuhan. Karena nilai-nilai yang dari kita belum tentu selaras dengan nilai-nilai Tuhan kan. Nah kita belajar dari cara pandang Tuhan. Nah itu luar biasa.
Nah, itulah langkah-langkah kita akan nanti makin maju ke depan. Kita akan masuk dalam sekolahnya Tuhan. Ya, sekolah Tuhan. Tadi namanya sekolah kehidupan. Ya, school of life ya. Ini kita alami. Nah, semua mengalaminya. Cuman bedanya kalau kita orang percaya, kita dapatkan kekuatan ekstra. Kalau orang dunia nggak bisa. Nah, kalau pertanyaan sama juga kepada Ibu Ria, tanyakan apa yang Ibu Ria tidak jawab. Kalau seperti pertanyaan tadi, silakan Ibu Ria. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan pastilah rancangan sukacita, rancangan yang penuh harapan, penuh sukacita, damai sejahtera. Tetapi tengah perjalanan hidup itu Tuhan juga tidak mau menjadikan saya seperti robot. Tuhan juga mengizinkan saya untuk memilih, memutuskan. Konsekuensi dari pilihan saya itu saya yang tanggung. Tapi tetap walaupun di dalam kesalahan, keputusan yang saya ambil, di dalam konsekuensi yang buruk sekalipun, rancangan rencana Tuhan yang pengharapan, penuh cita, damai sejahtera, tetap berlaku, tetap berjalan untuk saya. Walaupun saya lalui lika-liku akibat dari pilihan saya, akibat dari keputusan saya. Demikian, Pastor. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ya, kita jam 8 tepat kita akan live ya. Ibu Tiar Purba, mungkin bisa mic-nya buka sama videonya. Ya, silakan Ibu Tiar. Apa yang Ibu Tiar bisa ceritakan? Ya, kalau Tuhan tanya, apa sih rancangan Tuhan dalam hidup Ibu Tiar dan sampai hari ini? Nah, apa yang Ibu Tiar ceritakan? Coba buka mic-nya, buka videonya, silakan. Aduh, buka video lagi. Supaya kelihatan. Kacau. Ya, baik. Aduh. Ya. Silakan. Shalom semuanya. Ya. Aduh, kan? ya baik. Baterai saya lagi low, Pak. Jadi makanya saya ini ya. 3 menit juga nggak apa. 3 menit, just 2 minutes ya. Oke. Ya, jadi saya kalau menurut, kan tadi pertanyaannya apa? Menurut saya apa menurut Tuhan nih gimana? Ya, apa yang Ibu terdapatkan dari Tuhan, kira-kira kondisi sekarang ini, Tuhan tanya, apa rancangan Tuhan dalam hidup Ibu Tiar, sehingga Tuhan berikan hidup sampai detik jam ini. Itu. Ya. Baik. Makasih, Pak. Ya, saya yang jelas kalau firman Tuhan katakan sama seperti ibu yang lain, pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, kan gitu ya Pak ya. Namun dalam kehidupan sehari-hari nggak segampang itu untuk mendapatkannya. Nah, saya setelah berjalan sekian puluh tahun di usia sampai sekarang itu, saya sih ambil hikmahnya, dapat hikmahnya begini, ternyata Tuhan rancang saya itu, ya saya sudah pikirkan, renungkan, setelah saya sekarang sudah nggak bekerja itu, dan ternyata Tuhan mau saya jadi ya orang yang benar lah di hadapan Tuhan, seperti itu. Ya. Jadi saya kemarin sempat sharing dengan Bapak ya, saya dapatkan kertas itu, ini di kertasnya Pak, secuil ya, dan ini saya tulis tanggal waktu saya itu dinubuatkan 18 KLC ya, Kingdom Leadership Course ya, waktu itu. Jadi ada salah seorang hamba Tuhan 18 Agustus 2013, di situ dikatakan, Tiar, kamu harus punya visi yang jelas. Nah, itu isinya. Katanya, jadilah ibu rohani yang benar dan luar biasa dalam Tuhan Yesus. Nah, itu yang dinubuatkan. Jadi, ketika saya bergumul, saya baru sekarang dan ini baru dapat kemarin, saya kemarin kan ngomong sama Bapak. Itu jatuh dari Alkitab, padahal saya nggak pernah ingat itu. Dan ini secuil berapa ini. Dan di situ baru saya menyadari, saya ingat lagi, saya refleksi lagi ke belakang, ternyata memang ya di sepanjang kehidupan saya itu saya
apa ya, Tuhan sedang bentuk saya lewat peristiwa-peristiwa itu. Tuhan bentuk saya, kamu harus jadi kakak, harus kamu jadi ibu, seperti itu. Jadi yang mudah ya, saya menjalani proses yang luar biasa. Kalau cerita, waduh, 1 tahun nggak habis kali ya. Soalnya banyak banget prosesnya. Tapi saya bersyukur hari ini ada di tempat ini, berkenalan dengan teman-teman seiman ya, terutama juga pembina The Power of Love ya. Tolong dukung kami, doakan kami agar kami bisa ya berjalan bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan dan benar jadi kakak lah buat adik-adik rohani. Itu aja, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, berarti akan makin maju rohaninya kan. Kalau nggak kakak, bagaimana membina yang lain kan? Memberkati. Ini ada orang baru kita belum lihat nih. Aku titipkan Pak Febri. Mungkin kita bisa catat dulu nomor HP-nya. Siapa ini? Aku titipkan Pak Febri. Bisa buka mic-nya sama ya, kita bisa kenal dulu. Nggak ada? Oke, nggak ada. Oke, terakhir kita dengar dari Ibu Mimi. Apa yang menjadi rencana Tuhan dari Ibu Mimi dan hidup dalam tahun 2022 ini. Nanti baru kita tutup dalam doa. Karena kita jam 8 sudah live. Oke, silakan Ibu Mimi. Rencana Tuhan dalam hidup Ibu Mimi dan hidup sampai hari ini. Ya, silakan. Mic-nya masih tutup itu, buka mic dulu. Ya. Mic-nya masih terkunci. Mic-nya masih terkunci, Bumi. Buka mic dulu. Mas. Bisa buka mic-nya. Ya, silakan ya. Saya sambung, Bapak Gembala. Saya ini ikut 2 Zoom, 1 kuliah. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong. Ya, tahun 2022 ini tujuannya ya melayani Tuhan dengan penuh kasih dan dengan tulus hati. Terima kasih Pak. Karena saya ini buka 2 Zoom, satu Zoom kuliah saya Pak. Oke, saya makasih. lagi ikut juga kan. Ya, oke. Oke, kalau gitu 1 orang lagi saya berikan, baru nanti kita doa tutup. Masa waktu kita ada 2 menit lagi. Ibu Ellen Tama. Ibu Ellen ada? Ibu Ellen, silakan Ibu Ellen. Ibu Ellen Paliama bisa buka mic-nya. Ya, silakan. Kita memang belajar untuk interaktif. Di sini bukan hanya saya. Ya, silakan. Kalau bisa lihat juga wajahnya lebih bagus juga. Ya, oke, mantap. Lihat sisi positifnya dari rencana Tuhan. Sebenarnya rencana Tuhan itu selalu rencana damai sejahtera, tidak ada yang tidak. Ya, tetapi terkadang seperti yang tadi Ibu Hani bilang bahwa ketika kita berdoa, kita menginginkan sesuatu yang terbaik, tapi yang dapat itu belum tentu semuanya yang terbaik. Ya, jadi di dalam yang tidak baiknya itulah terkadang kita menyatakan bahwa kok Tuhan tidak adil, kok Tuhan tidak baik. Tetapi kalau orang beriman, dia melihat sisi tantangan itu sebagai sebuah kasih karunia Allah, maka dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan mempersalahkan Tuhan, tetapi dia lihat sisi positifnya apa yang Tuhan mau. Nah, disitulah kita akan merasa bahagia. Walaupun ada banyak tantangan yang kita hadapi, kita akan tetap merasa bahagia dan sukacita. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kita dapat lagi pelajaran baru. Kemampuan kita melihat sesuatu yang sikapnya positif, walaupun yang kita sedang hadapi bukan hal menyenangkan, tapi kita mampu melihat di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Ini yang luar biasa. Nah, kemampuan ini itu kita dapatkan ketika kita melekat dengan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, apa di balik semua yang saya sedang hadapi itu, rencanamu yang indah untuk saya bisa ceritakan ke depan.
Jadi untuk dalam hal inilah, maka hari ini kita dibimbing Tuhan. Maka untuk ke depan kalau kita bisa buka video semua supaya terang benderang lihat wajahnya kan. Nah, tapi malam ini ya karena ini memang belum saya sampaikan. Ya Ibu Alfrida Rida ya ada juga ya kita. Nah, jadi untuk itu kita ke depan mari kita berinteraktif sehingga kita semua menjadi berkat. Kenapa jadi berkat? Karena kita punya kesaksian segudang. Karena kita mampu melihat dari cara pandang Tuhan apa yang kita sedang hadapi. Cara pandang Tuhan selalu bernilai positif. Kalau cara pandang kita itu kadang-kadang bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah melihat cara pandang yang salah. Kalau kita memandang ke arah sana, luar biasa. Hidup kita ke depan akan tampil beda. Lewat wadah, the power of love ini, kita bisa menyatakan bagaimana Tuhan sesuai dengan janjinya, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tetapi tetap bersama orang-orang percaya yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai kehendak Tuhan. Nah, inilah hari ini paparan yang sampaikan. Nah, Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan sekilas daripada cara pandang yang benar, yaitu cara pandang positif. Sikap kami, sikap yang benar, bukan menurut maunya kami, tapi kami belajar menurut maunya Tuhan. Sehingga kami Tuhan dalam situasi apapun kami bisa tegar, kami tidak mudah goyah, tapi justru dalam kondisi-kondisi sulit itu pun Tuhan, kami bisa menyatakan Yesus Kristus hidup dan berkuasa, memberikan arahan kepada kami, sehingga kami benar-benar bisa jadi garam dan terang di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami sebentar berpisah satu yang lain, dan kiranya berkat damai sejahtera sukacita melimpah menguasai kami, dari roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami, dan kami beristirahat dalam suasana hadirat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah selesai kita punya pertemuan hari ini. Tuhan memberkati kita semua.